Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, mari kita menajarkan kembali rasa syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, taufik, hidayah, dan maunahnya kepada kita. Dan dengan rahmat dan nikmatnya itu, pada tahun ini kita masih dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah. Kita senantiasa memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dapat menunaikan ibadah-ibadah Ramadan tahun ini secara benar, secara baik, dan lebih sempurna dari Ramadan-Ramadan yang telah lalu. Dan mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang saya hormati, ayat Al-Quran yang terkait dengan puasa Ramadan itu menurut hemat saya bisa kita baca dalam Al-Quran surah kedua, surah Al-Baqarah, mulai ayat 183 hingga 189. Tapi pada kesempatan ini kami tidak akan menyampaikan seluruhnya, hanya poin-poin saja. Yang pertama, bahwa pada ayat ke-183 itu ada dua poin penting. Yang pertama, bahwa ayat ke-183 itu sebagai dasar, sebagai dalil kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, di ayat ini Allah menunjukkan tujuan puasa, yaitu la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian langsung saja saya ke ayat yang ke-189, menarik sekali. Karena ayat itu ditutup dengan wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu berbahagia. Nah, jika puasa itu tujuannya untuk mencapai derajat takwa, maka takwa itu ujung-ujungnya adalah untuk memperoleh kebahagiaan. Dan ayat ini ada dua tempat yang saya baca di Al-Quran itu, wattaqullaha la'allakum tuflihun itu, yang pertama di Al-Baqarah 189 ini, dan yang kedua di akhir surat Al-Imran, yaitu ayat ke-200, juga dinyatakan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, tuflihun itu tidak hanya bahagia, tapi juga sukses. Jadi sukses dan bahagia, itulah tuflihun. Nah, berbicara tentang takwa, itu jangan hanya digambarkan bahwa itu kaitannya dengan akhirat, tidak. Jadi takwa itu juga di dunia ini bisa kita rasakan. Karena secara umum, takwa itu hakikatnya adalah upaya yang sungguh-sungguh memelihara diri dari siksaan Allah SWT dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi atau meninggalkan larangan-larangannya dengan penuh kehati-hatian. Jadi ibarat orang yang berjalan yang di situ penuh duri itu, kita hati-hati betul. Itulah takwa. Dan hasil dari takwa adalah memberikan manfaat, maslahah bagi sekitarnya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Nah, karena itulah mendasarkan pada ayat ke-183 dan 189 serta Al-Imran 200 tadi, maka menjadi sangat tepat kalau puasa Ramadan ini ya sebagai tajdid, sebagai refresh, sebagai pembaruan. Apa?
ya baik fisik maupun mental. Fisik misalnya saya baca di beberapa catatan itu meningkatkan kesehatan jantung, mengontrol kadar gula darah, meningkatkan proses detoksifikasi dalam tubuh, kemudian mengurangi peradangan, menjaga kesehatan, mencegah penyakit kronis, serta meningkatkan fungsi otak. Sementara dari aspek mental, misalnya antara lain menurunkan kadar stres, melatih kontrol diri atau mujahadatun nafsi, kemudian meningkatkan rasa empati yang nanti akan melahirkan simpati, menurunkan risiko depresi, dan mengaktifkan proses autofagi. Nah, saudaraku yang saya cintai, itulah maka bulan Ramadan juga disebut dengan bulan Mubarak, Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena dengan adanya bulan Ramadan itu banyak kebaikan, banyak kemanfaatan yang kita peroleh. Kita ini kan tidak ada upaya yang secara spesifik untuk masuk ke Ramadan ya. Tetapi kemudian ketika begitu masuk ke Ramadan, tiba-tiba kemudian kita ini ada semangat untuk sholat berjamaah, ada semangat untuk sholat tarwih, ada semangat untuk baca Al-Quran dan tadarus, semangat untuk bersedekah, semangat untuk bersilaturahim dan sebagainya. Jadi di situ kemudian ada semangat baru. Dan kalau kita perhatikan di beberapa hadis Rasulullah SAW, disinilah kemudian kita bisa lihat bagaimana Rasulullah memisalkan puasa itu sebagai junnah, sebagai perisai. Jadi kalau itu sebuah bangunan begitu, syahadat itu sebagai pondasinya, kemudian sholat itu sebagai tiang agamanya, kemudian zakat itu pintu-pintunya atau angin-anginnya, kemudian puasa itu sebagai junnah. Nah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa asyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar, ada yang anin nar fawali wa ana ajzibi. Allah Ta'ala berfirman, puasa adalah perisai yang dengannya seorang hamba membentengi diri dari api neraka, dan puasa itu untukku dan aku yang langsung akan membalasnya. Nah, ya memang semua pahala itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi khusus puasa ini sangat beda. Nanti di hadis lain ya dia meninggalkan syahwatnya karena demi melaksanakan puasa karena aku, ya. Dia meninggalkan tidurnya untuk baca Al-Qur'an juga karena aku. Nah, ini menunjukkan betapa istimewanya puasa Ramadan itu, sehingga oleh Nabi disebut sebagai junnah. Kemudian di lain tempat Rasulullah juga bersabda, maka sesiapa yang menjalani puasa hendaklah dia tidak rofas, tidak berbincang atau melakukan hal-hal yang mendatangkan hawa nafsu syahwat, kemudian tidak berteriak-teriak, bahkan kalau ada orang yang mencela atau mungkin memeranginya supaya dikatakan bahwa saya adalah sedang melakukan puasa. Mengapa kemudian Allah menyebutkan bahwa puasa itu untukku dan aku yang langsung akan memberi pahalanya? Karena saking rahasia. Puasa ini adalah ibadah yang paling individual, ibadah yang paling pribadi. Hanya pelaku puasa dan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu apakah seorang itu sebetulnya puasa benar atau tidak. Tapi itu kan dilakukan oleh seorang muslim yang menjalani puasa. Meskipun tidak ada orang yang melihat, misalnya dalam rumah, semua pintu tertutup, dia tidak akan melakukan yang dapat membatalkan puasa. Kalaupun toh waktu maghrib, beduk maghrib itu kurang setengah menit pun, dia pantang untuk memegang minumannya dan meminumnya.
begitu dia jujurnya kepada dirinya sendiri, begitu dia disiplinnya. Nah, dengan begitu maka dengan puasa ini jika kita jalani dengan sebaik-baiknya, maka mental kita itu akan direfresh, kita akan menjadi semangat kembali. Sehingga mestinya puasa yang kita lakukan dengan baik dan benar itu akan menghadirkan amalia-amalia yang baik. Karena sesuatu yang baik itu akan menghadirkan kebaikan pula. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jadi ini saya kira salah satu indikator keberhasilan orang yang menjalani puasa dengan baik dan benar. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai, demikianlah tausiah singkat ya bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.